يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur dan juga waktu luang untuk kembali kita duduk bersama, belajar bersama, mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita berharap dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Syarah Durus Al-Muhimmah li'ammati al-ummah, yaitu syarah pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn bin Baz rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh Fadilatul Doktor Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, di mana kita sudah menyelesaikan dua pelajaran penting di dalam kitab ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan tafsir surah Al-Fatihah dan juga Qisarus Suwar, yaitu surah-surah pendek yang kita mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Zalzalah. Kemudian juga kita alhamdulillah sudah menyelesaikan pelajaran yang kedua yang berkaitan dengan pembahasan akidah, yaitu yang berkaitan dengan rukun Islam, di mana kita sudah jelaskan rukun dua kalimat syahadat, apa rukunnya, apa syarat-syaratnya, ditambah dengan rukun Islam yang lainnya, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Maka kita masuk kepada ad-darsu ats-tsalits, masuk ke pelajaran yang ketiga dan masih pada pembahasan seputar akidah, yaitu yang berkaitan dengan arkanul iman, yang berkaitan dengan rukun iman. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita semua faham dan kita semua mengetahui bahwasannya rukun iman itu ada 6. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Bahkan termasuk dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan akan pentingnya rukun iman.
Dan nanti yang luar biasa akan kita tadabburi, di mana ternyata dalil yang berkaitan dengan rukun iman itu Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah, di pertengahan surah Al-Baqarah, dan juga di akhir daripada surah Al-Baqarah. Yang itu menunjukkan kepada kita akan pentingnya perkara iman. Dan selalu saya sampaikan berulang-ulang bahwa sebagian orang menganggap bahwa pembahasan terkait rukun Islam, rukun iman itu pembahasan yang dianggap sepele. Padahal ini adalah apa? Pokok agama kita. Yang bahkan di zaman saat ini tidak sedikit di antara kaum muslimin yang ketika ditanya apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, banyak yang tidak tahu. Apalagi ditanya apa? Dalilnya apa? Ya, maka kita sebagai seorang mukmin, ya, yang beriman kepada Allah, beriman dengan rukun iman yang 6, kita harus tahu secara mendetail tentang perkara rukun iman. Maka di dalam kitab ini penulis rahimahullahu taala berkata, qala syekhu rahimahullah, ad-darsu tsalits arkanul iman. Pelajaran yang ketiga yang akan kita pelajari bersama terkait dengan rukun iman. Arkanul iman wahiya sittah. Ya, rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bahwasanya rukun iman itu kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Nah, dari 6 rukun iman ini nanti akan kita jelaskan secara mendetail, secara terperinci, mulai dari urgensi daripada iman itu sendiri, dalil-dalil di dalam Al-Qur'annya seperti apa, dalil di dalil Al-Qur'an dari as-sunnahnya seperti apa, termasuk nanti ketika kita bicara tentang misalkan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, apa saja konsekuensinya. Dan ini harus kita ketahui karena ini pelajaran yang mendasar, yang harus selalu diingatkan, yang harus selalu diajarkan, dan harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pensyarah Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, beliau memulai dengan mengatakan, al-imanu asyraful matalib wa ajallul mawahib wa a'dhamul ahdaf wa arfa'ul ghayat wa anbaluha. Beliau memulai dengan mengingatkan kepada kita semua bahwa iman adalah sebuah tuntutan yang mulia. Iman adalah anugerah yang agung yang Allah berikan kepada kita. Nanti akan kita jelaskan betapa sejatinya kita yang Allah berikan hidayah Islam, yang Allah berikan kita keimanan di dalam hati-hati kita, sejatinya kita adalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Makanya lihat, Syekh Abdul Razak memulai syarahnya dengan mengatakan bahwasannya iman itu adalah ajallul mawahib, anugerah Allah yang maha mulia. Wa a'dhamul ahdaf, dan iman adalah tujuan yang agung, tujuan yang tinggi, dan tujuan yang mulia. Apa manfaat daripada iman? Fabil iman yahyal abdul hayata thayyibata fi hayatihi dunya wa yafuzu yaumal qiyamati bi thawabillahil azim wa na'imihil muqim. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, dengan iman yang kita miliki, seorang hamba akan hidup dengan hidup yang bahagia. Baik hidup bahagia di dunia, dan dia akan mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat. Dengan apa? Dengan mereka mendapatkan pahala yang agung dan nikmat yang tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, mari kita renungi ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah bicara bahwasannya penyebab kebahagiaan hidup seseorang adalah ketika ada iman di dalam hatinya dan dia melakukan amal soleh di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ini janji Allah. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min.
Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amal soleh. Lihat, amal soleh. Dan seseorang tidak mungkin bisa melakukan amal soleh dan amal solehnya akan diterima dan dianggap oleh Allah kecuali ketika ada iman. Maka Allah katakan, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita dan dia beriman. Syaratnya apa? Iman. Karena ma'asyiral muslimin, kalau sekiranya ada orang melakukan amal soleh yang sangat banyak, ya, dia infak, sedekah, salat, qiyamul lail dengan sekian ribu rakaat, pergi haji, pergi umrah, tapi nggak ada iman di dalam hatinya, manfaat atau tidak? Tidak akan manfaat. Maka Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti, kata Allah, Allah memastikan, sampai Allah menggunakan nunut taukid, penekatan, pasti benar-benar kata Allah, kami akan menganugerahinya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, ya, di dunia, ya, dan di akhirat. Ini sudah janji Allah. Orang yang beriman, kemudian imannya direalisasikan dalam bentuk amal soleh, maka pasti, kata Allah, Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Maka dari ayat ini bisa memberikan satu pelajaran penting kepada kita. Jika kita ingin hidup bahagia, maka harus ada iman di dalam diri kita dan dibarengi dengan apa? Amal soleh. Ya, bahkan kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kami akan membalas, kata Allah, ya, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada Allah ditambah dengan apa? Amal soleh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, ya, dan memberikan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, penulis mengingatkan kepada kita, wa thimarul iman wa atharuhul mubarakat 'alal 'abdi fi dunyah wa akhirah la tuhsa wa la tustaqsa. Ya, hasil, buah dan pengaruh daripada iman itu sangat banyak, tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Ya, tidak ada satupun kebaikan yang kita dapatkan dan tidak ada satupun keburukan yang bisa menghindarkan kita kecuali itu bagian daripada buah dan hasil daripada iman. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, berikutnya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah mengingatkan kepada kita, wal iman ajallul mawahib wa a'dhamul ataya wa akbarul minan. Beliau mengingatkan kepada kita, iman yang ada pada hati-hati kita semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang agung, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi harus kita sadari, ma'asyiral muslimin, hidayah iman yang ada pada diri kita itu pemberian dari Allah. Allah yang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena tidak semua manusia Allah berikan anugerah berupa iman. Demi Allah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, anugerah iman inilah yang harus selalu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Karena dengan iman, modal iman inilah, maka kita akan terselamatkan dari siksa api neraka. Kalaupun ada orang yang melakukan dosa besar, maka paling tidak dia dicuci dulu di dalam api neraka, tapi mereka tidak akan kekal karena adanya apa? Iman di dalam hatinya. Maka mari kita renungi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan, wa huwa minnatullahi subhanahu wa taala ala man syaa min ibadihi. Iman ini, ma'asyiral muslimin, anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin, bagaimana mungkin kita tidak bersyukur sama Allah? Bukankah para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih? Tetapi ternyata mereka pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang mereka cintai sekalipun. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya yang sangat beliau cintai, berusaha beliau mendakwahkan kepada ayahnya agar mentauhidkan Allah. Apakah Allah berikan hidayah? Enggak. Nabi Lut alaihissalam, anaknya tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam,
istri dan anak-anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik di muka bumi ini, minta kepada Allah berulang kali agar paman yang beliau cintai, Abu Talib, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai di akhir hayatnya, di detik-detik sakaratul mautnya, Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berhujah di hadapan Allah. Cukup engkau ucapkan la ilaha illallah, maka engkau akan masuk surga. Nabi, manusia yang mulia di muka bumi ini, minta sama Allah. Dan Allah berikan hidayah kepada paman yang sangat beliau cintai. Bahkan Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita, tanpa kita minta sama Allah, tanpa kita mungkin dulu berharap kepada Allah, tapi Allah anugerahkan kita berupa hidayah Islam. Demi Allah, ini yang harus kita jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kita mungkin tidak akan merasa bahwa nikmat ini besar kecuali ketika kita mendengar dari orang-orang yang mungkin sampai detik ini berharap orang-orang yang mereka cintai bisa mendapatkan hidayah Islam. Saya mungkin pernah sampaikan di majelis ini, ya, ketika saya masih belajar di Madinah, ada seorang jamaah menghubungi saya, Ustaz, saya pengen ngobrol, ketemu antum di Masjid Nabawi. Taib, kali ini kita ketemu di Masjid Nabawi. Kemudian ada kata yang sampai saat ini selalu saya ingat, yang selalu menjadikan saya bersyukur kepada Allah bahwa hidayah Islam ini anugerah yang luar biasa. Dia sampaikan kepada saya, Ustaz tahu kan saya hampir setiap tahun itu umrah. Iya, saya bilang. Ustaz tahu alasan kenapa saya selalu umrah Ustaz setiap tahun? Anda bilang tidak tahu. Apa alasan antum? Dia bilang, Ustaz, tidaklah saya umrah setiap tahun kecuali saya satu berharap, Ustaz. Setiap umrah saya selalu berdoa di depan Ka'bah. Di antara doa yang selalu saya panjatkan kepada Allah, ya Allah, beri hidayah kepada ibu dan bapakku supaya mereka masuk Islam. Setiap saya umrah, Ustaz, depan Ka'bah, doa yang selalu saya panjatkan, saya berharap kepada Allah agar bapak ibu saya mendapatkan hidayah Islam. Tapi sampai detik ini, Ustaz, Allah belum memberikan hidayah Islam kepada bapak ibu saya. Kita, alhamdulillah, Allah kasih gratis tanpa kita minta sama Allah. Ya, Allah berikan kita anugerah Islam, maka harus kita syukuri, dan bentuk syukurnya harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari berupa apa? Amal soleh. Oleh karenanya, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, Allah menyebutkan akan anugerah iman ini di banyak ayat di dalam Al-Quran supaya kita bersyukur. Mari kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah lah yang menjadikan kamu cinta kepada iman. Lihat, di sini Allah ingatkan yang menjadikan kita cinta kepada keimanan siapa? Allah. Allah yang menjadikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan kita beriman dengan rukun iman yang 6. Karena iman adalah anugerah yang Allah berikan. Iman adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasinya pada hati-hati kalian, kata Allah. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah lah yang menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Allah yang menjadikan kita benci kepada kefasikan. Allah yang menjadikan kita benci kepada kedurhakaan. Allah yang memberikan itu semua kepada kita. Ya, ulaika humur rasyidun, yang seperti inilah orang-orang yang Allah berikan jalan yang lurus. Maka ikhwatul Islam, sekali lagi kita diingatkan bahwa iman yang ada pada diri kita itu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Allah hanya memilih siapa di antara hamba-hambanya yang pantas Allah berikan hidayah. Ikhwatul Islam, berapa banyak saat ini orang-orang yang mungkin masih terus berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya agar keluarga yang mereka cintai yang belum diberikan hidayah Islam agar diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pernah juga sampaikan di majelis ini betapa banyak dulu kawan-kawan kami, ya, yang belajar di Madinah dan mereka dari negara-negara yang mayoritas non muslim,
ya, selalu cerita yang mereka ceritakan kepada kami adalah harapan terbesar mereka adalah keluarga terdekat mereka masuk Islam. Bahkan saya ingat sekali ketika musim haji. Saat itu kami berhaji bersama dengan para mu'allaf yang diberikan kesempatan haji oleh kerajaan Arab Saudi. Ya, jadi kami berkumpul dengan para jamaah haji yang mendapatkan haji gratis dari kerajaan Arab Saudi dan mereka rata-rata mu'allaf. Ada sebuah pemandangan yang sampai saat ini saya ingat selalu. Ya, di mana saat itu setelah wukuf di Arafah, ketika kami kembali ke Mina, ada satu program yang diprogramkan oleh panitia saat itu adalah setiap mu'allaf yang baru masuk Islam saat itu mereka diperintahkan untuk nelpon keluarga mereka masing-masing. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, betul kata Nabi SAW bahwasannya di antara doa yang mustajab itu pada saat apa? Wukuf di Arafah. Ternyata ma'asyiral muslimin, di antara doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh mereka ketika di Arafah, mereka berdoa kepada Allah agar keluarga mereka diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat saat itu karena memang saat itu dia teleponnya di loudspeaker kan, supaya kita para jamaah mendengar langsung satu-satu maju. Ada yang dari Filipina, ada yang dari Vietnam, rata-rata dari Asia Tenggara. Para pekerja yang ada di Saudi yang baru mu'alaf masuk Islam, mereka suruh nelpon keluarga dan ibu mereka. Ya, bahkan saya ingat sekali mereka telepon satu persatu dan ternyata tidak sedikit yang hanya lewat telepon langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibimbing langsung oleh anak-anaknya. Allah kabulkan. Tapi ada juga yang dia berusaha, ya, ayo masuk Islam, tidak mau juga. Maka ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa hidayah Islam itu apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita apa? Syukuri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga fadlam minallahi wa ni'mah. Ya, ini semua adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah ingatkan kita cinta kepada iman, kita benci kepada kekufuran, kita benci kepada keburukan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlam minallah wa ni'mah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Allah ingatkan, qul la tamunnu 'alayya islamakum. Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu, tapi Allah ingatkan, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Tapi ingatlah, ya, sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat iman kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi Allah ingatkan, yang punya jasa besar kita bisa merasakan nikmat iman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menganugerahkan kepada kita apa? Iman. Allah pertegas di dalam ayat yang lain, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya, lihat, Allah ingatkan, kalau bukan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepadamu, niscaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang bersih hatinya daripada kemungkaran selama-lamanya. Tetapi Allah lah yang membersihkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat-ayat yang disebutkan di atas memberikan sebuah pelajaran penting kepada kita, bahwasanya sekali lagi iman itu anugerah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah mengingatkan kepada kita tentang urgensi daripada iman. Beliau mengatakan bahwasanya iman ini adalah pondasi. Ya, la qiyama lil imani illa 'alaiha. Yang mana pondasi ini tidak akan berdiri iman-iman yang lainnya kalau pondasinya tidak kokoh terbangun. Dan juga beliau mempermisalkan bahwasannya iman ini selain seperti pondasi yang dibangun di atasnya bangunan, juga iman ini seperti akar pada sebuah pohon. Ma'asyiral muslimin, bangunan ini tidak akan pernah bisa berdiri kalau tidak ada apa? Pondasi. Pohon tidak akan pernah berdiri kokoh kalau tidak ada akar. Maka iman sejatinya seperti pondasi dan seperti apa? Akar. Maka pondasi dan akar inilah yang harus kita kuatkan.
Kalau pondasi dan akar yang nggak kuat, maka yang lainnya tidak akan kuat. Itulah kenapa bahwasanya rukun iman yang 6 itu adalah pondasi yang harus selalu kita kuatkan. Ya, maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, ketika kita sudah mendapatkan iman, maka rawat iman ini. Ya, kalau sekiranya ada pohon supaya akarnya itu kuat, supaya akarnya itu menancap dengan kuat, maka harus apa? Disiram. Begitu juga dengan iman kita. Jaga hidayah iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita perhatikan di mana Allah mempermisalkan iman ini dengan sebuah pohon yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama." Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan iman ini. Kata Allah, tidakkah kamu memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid, iman, seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Ini permisalan Allah mempermisalkan apa? Iman. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Allah mempermisalkan iman yang kokoh itu seperti pohon yang akarnya kuat, cabangnya menjulang, ya, dan menghasilkan buah yang pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau pohon akarnya sudah kuat, pasti berbuah, hasil buah yang bermanfaat. Itulah iman kita. Maka kata beliau, asluha tsabit, yang dimaksud dengan akarnya itu kokoh, yaitu yang dimaksud di sini adalah usulul iman. Ya, pokoknya iman. Karena kalau iman kita tidak kuat, maka tidak akan mungkin berbuah. Kalau iman kita tidak kuat, maka pohon itu akan apa? Tumbang. Maka Allah mempermisalkan iman ini dengan apa? Pohon yang kokoh. Oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, ya, kalau iman kita tidak ada, tidak akan bermanfaat amal soleh apapun. Ya, kalau ada orang non muslim, dia sodakoh dengan sodakoh yang banyak, dia ikut puasa Ramadan, dia bahkan mungkin ikut sholat, bahkan dia mungkin pergi, ya, untuk melaksanakan setiap ketaatan kepada Allah, maka tidak akan pernah bermanfaat karena tidak ada apa? Iman. Jadi kalau ada orang nyumbang sebesar apapun dengan niat sodakoh, tapi nggak ada iman di dalam hatinya, tidak akan pernah bermanfaat. Oleh karenanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran, wa may yakfur bil iman, siapa yang kufur terhadap keimanan, faqad habita amaluhu, maka Allah hapuskan seluruh amalnya. Lihat, inilah yang harus kita jadikan pelajaran, bahwa kita harus menjaga tauhid kita. Ma'asyiral muslimin, kenapa pelajaran tauhid selalu dan harus kita ulang-ulang? Di antara fungsinya ini, untuk menjaga amal soleh kita. Karena amal soleh kita akan terhapuskan oleh Allah karena kesyirikan yang kita lakukan. Nah, inilah pelajaran tauhid yang harus selalu kita ulang-ulang. Allah mengatakan, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau sudah amalnya dihapuskan oleh Allah, maka di akhirat dia termasuk orang yang apa? Yang merugi. Maka ikhwatal Islam, ikhwatal iman, jadi di awal-awal pembahasan tentang iman ini kita diingatkan oleh penulis dan juga oleh pensyarah kitab ini agar kita betul-betul menjaga dan merawat iman kita. Ya, maka hindari segala perbuatan yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ya, dan jangan pernah merasa aman. Ustadz, saya kan sudah ngaji Ustadz. Alhamdulillah, kitab tauhid sudah saya selesaikan Ustadz. Ya, kajian buku-buku tauhid sudah saya lalap habis Ustadz. Insya Allah saya kuat tauhidnya. Tidak ada yang menjamin. Ya, makanya apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, yang terkenal kokoh tauhidnya, tapi beliau khawatir dirinya dan keluarganya terjerumus kepada kesyirikan. Makanya kita diajarkan satu doa yang tidak boleh kita lupakan dan harus kita hafalkan dan kita baca di setiap waktu mustajab kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita dijauhkan dari kesyirikan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafalkan ma'asyiral muslimin. Ini doa sederhana, pendek tapi manfaat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan Engkau ya Allah. Wa ana a'lam, sedangkan aku dalam keadaan mengetahui. Wa astaghfiruka
lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari apa yang aku tidak ketahui. Baca doa ini masyaallah muslimin. Ya, jangan remehkan kuatnya doa. Tidak ada yang menjamin kita. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, berapa banyak orang-orang yang mungkin tinggal satu hasta lagi, satu jengkal lagi akan masuk ke dalam surga, tapi ternyata Allah tutup akhir hayatnya dengan melakukan kesyirikan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Namun ada orang-orang yang mungkin dari mulai lahir hampir waktu dia akan meninggal yang melakukan banyak kesyirikan, tidak beriman kepada Allah, tapi ternyata Allah berikan hidayah di akhir-akhir hayatnya, ternyata dia masuk Islam. Berapa banyak kita dengar kisah, ya, dia lahir sampai mungkin umur 60, 70, 80 tahun dalam kesyirikan, tidak beriman sama Allah. Tapi ketika Allah berikan hidayah di akhir hayatnya, ya, paginya dia mengucapkan apa? Syahadat, malamnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, jangan pernah meremehkan sebuah hidayah. Dan jangan pernah meremehkan, ya, arti sebuah doa. Karena ma'asyiral muslimin, kita jangan merasa aman bahwasanya kita akan selamat. Selama kita masih hidup, kita belum bisa dianggap selamat. Kapan seorang itu selamat? Ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau mengingatkan fal a'malu wat ta'atu wa anwa'ul qurubat innama takunu maqbulatan minal 'amil idza kanat qa'imatan ala imanin sahihin wa aqidatin rasikhatin thabitatin fil qalbi. Sebuah amal soleh, sebuah ketaatan, semua jenis hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia memiliki iman yang benar. Ya, iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam hatinya. Oleh karena ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, iman ini adalah pokok yang penting di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya mari kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min." Lihat, Allah persyaratkan. Kata Allah, "Man aradal akhirah." Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dia berusaha untuk sampai kepada kehidupan akhirat tadi, dia berusaha amal soleh, dia berusaha melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min. Ditambah dia apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang seperti inilah kata Allah, ya, orang-orang yang usahanya akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Lihat, berarti Allah akan menerima amal ketaatan kita. Allah akan membalas amal ibadah kita dengan syarat apa? Iman. Makanya Allah katakan, man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, ya, dia pengen ibadahnya itu diterima sama Allah, dia berusaha melaksanakan ketaatan, kemudian dia beriman kepada Allah, yang seperti inilah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhum mukhalafahnya, makna sebaliknya, kalau ada orang ingin kehidupan akhirat, dia ibadah tapi dia nggak beriman, dibalas sama Allah? Nggak akan dibalas. Jadi lihat, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya seseorang menghadirkan iman di dalam dirinya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kemudian penulis atau pensyarah hafizahullah taala mengingatkan kepada kita yang saya sebutkan tadi. Kalau kita mau mentadaburi surah Al-Baqarah, ternyata ayat pertama surah Al-Baqarah, pertengahan surah Al-Baqarah, dan akhir daripada surah Al-Baqarah semuanya berbicara tentang rukun iman yang 6. Apa buktinya? Akan kita pahami satu persatu. Kata beliau, wa qad dallal kitabu was sunnatu ala annal iman yaqumu ala arkani sittah. Ya, kalau kita baca Al-Quran, kita baca As-Sunnah, maka kita akan dapatkan bahwasannya Al-Quran As-Sunnah banyak sekali berbicara tentang masalah iman yang 6. Ya, kita semua paham bahwasanya iman itu tadi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kita diingatkan, ya, bahwasannya seluruh para nabi dan rasul, ya, inna da'awatil anbiya tartakizu ala hadhil usul wa taqumu alaiha. Semua dakwah para nabi fokusnya kepada rukun iman yang 6 ini. Ya, semua dakwah nabi dan rasul semua tujuannya sama, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, wa qad qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu bersaudara seayah, ummahatuhum syatta, tapi ibunya berbeda-beda. Kemudian wadinuhum wahid, dan semua agama para nabi itu apa? Satu. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dari nabi pertama sampai nabi yang terakhir, dari rasul pertama sampai rasul terakhir, semua agamanya satu, apa? Mentauhidkan Allah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ngerasa panas kupingnya ketika mendengar kalimat tauhid, apalagi mereka mencap kalau orang dakwah tauhid itu radikal, itu keras, ya, maka berarti mereka apa? Menyelisihi dakwahnya siapa? Para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul dakwahnya satu, tauhid. Ya, jadi kalau ada orang sekarang risih, ngapain sih masih bahas tauhid? Teknologi udah canggih, ketinggalan, orang udah pergi ke bulan, masih aja banyak tauhid kita. Subhanallah. Ya, tauhid ini tidak boleh kita lepaskan, ikhwatal Islam. Ya, karena seluruh para nabi dan rasul semuanya dakwanya adalah dakwah tauhid. Nabi mengatakan, ya, seluruh para nabi itu seayah, tapi beda ibu, dan agama yang mereka bawa adalah satu, yaitu agama tauhid. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan kami berikan aturan dan jalan yang terang menderang. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita juga diingatkan bahwasanya usulul iman mutalazimah wa mutarabitah. Usul iman, rukun iman yang 6 ini itu saling keterkaitan dan saling melazimkan. Apa maksudnya? Bahwasanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya begini, Ustadz, saya mau iman 5 aja Ustadz, yang satu saya nggak mau beriman. Boleh? Tidak boleh. Ustadz, ya dari 6 ya saya imannya 4 lah. Yang penting kan iman sama Allah, iman sama malaikat, kitab dan rasul. Ya, yang 2-nya saya nggak beriman, nggak boleh. Ya, satu saja mereka tidak beriman dengan rukun iman yang 6, maka mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rukun iman yang 6 itu apa? Mutalazimah wa mutarabitah. Mereka saling melazimkan, saling apa? Menyatukan satu dengan yang lainnya dan tidak boleh dipisahkan. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan saya mau pilih imannya hanya 3 saja. Karena yang bagi saya, misalkan yang rasional, yang masuk ke logika saja hanya 3, nggak bisa. Semuanya harus diimani. 6-6-nya harus diimani. Oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, jika kita memperhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka kita akan banyak dapatkan ayat-ayat yang berbicara tentang iman. Ya, berbicara tentang iman. Terutama Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita akan mendapatkan jawaban iman itu, perkara iman itu akan kita banyak dapatkan di dalam Al-Quran. Maka Allah ingatkan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ya, dulu orang-orang munafik ketika diturunkan kepada kaum muslimin wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka memperolok-olok seraya mengatakan ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa yang bertambah imannya setelah Al-Qur'an diturunkan? Mereka memperolok orang-orang Islam. Yo, Al-Qur'an wahyu sudah turun, siapa yang bertambah imannya? Maka Allah bantah perkataan orang-orang munafik, fa ammal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang beriman ketika diturunkan ayat Al-Quran, diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, bertambah iman. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa iman itu apa? Bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iman akan bertambah ketika kita membaca Al-Quran. Oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, bukankah Allah memperjelas di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu hanyalah orang beriman, kata Allah. Lihat, Allah katakan ciri orang beriman, idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, apa? Bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman mereka.
Ya. Jadi di sini juga mengingatkan kepada kita sumber yang dapat meningkatkan iman seseorang apa? Al-Qur'an. Semakin kita sering baca Quran, semakin akan naik iman kita. Semakin kita jauh dari Al-Quran, semakin turun iman kita. Maka kalau kita ingin bertambah iman kita, dekat-dekat dengan apa? Al-Quran. Ya, dekat dengan Al-Quran. Ya. Dan kalau kita membaca Al-Quran, maka nanti akan kita dapatkan ayat-ayat di surah Al-Baqarah terutama, di awalnya bicara tentang iman, di tengahnya bicara tentang iman, di akhirnya tentang iman. Mari kita perhatikan. Sudah masuk adzan? Waktu Isya? Belum ya? Baik. Mari kita perhatikan ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di antara dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang bicara tentang iman, dan ini luar biasa. Ya. Yang pertama, ma jaa fi awwali suratil Baqarah. Dalil yang bicara tentang iman, dan mari kita perhatikan. Ustaz, nanti kita lihat di ayat ini mana masuk iman kepada Allah, mana yang masuk iman kepada malaikat, mana yang masuk kepada iman kepada kitab dan lain sebagainya. Kita perhatikan di surah Al-Baqarah. Ada ayat-ayat yang berbicara secara mujmal, secara global. Ada ayat-ayat yang berbicara secara tafsil, terperinci. Misal nanti ketika ayat di Al-Quran bicara tentang iman kepada malaikat, disebutkan tugas malaikat apa, ya, apa pekerjaan mereka. Itu ada ayat khusus. Tapi ada ayat-ayat yang berbicara secara global, bicara tentang pokok iman yang 6 ini. Salah satunya di surah Al-Baqarah. Mari kita perhatikan. Di awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitab, itulah Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti akan kita lihat ayat berikutnya, Allah menjelaskan usul iman yang 6 ini. Jadi nanti kalau orang ditanya, apa dalil iman kepada Allah, sampai iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir Allah yang baik dan buruk, adanya pada surah apa? Al-Baqarah. Nanti akan kita jelaskan setelah adzan Isya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillah. Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita masuk pada pembahasan dalil di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akan pentingnya kita beriman dengan rukun iman yang 6. Nah, ini mungkin kadang kita nggak sadar ya. Saya seringkali bertanya ya, bahkan ke anak-anak pondok yang di pesantren. Ketika saya wawancara, saya tanya, coba sebutkan satu dalil di dalam Al-Quran tentang rukun iman. Bingung mereka. Padahal mereka apa? Hafal, bahkan mungkin kita hafal. Nah, mari kita jelaskan di sini. Di ayat-ayat awal surah Al-Baqarah. Nanti akan saya tanya, kira-kira di ayat surah Al-Baqarah ini ada berapa rukun iman di ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, apa ciri orang yang bertakwa? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama, mereka beriman dengan perkara yang gaib. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri yang kedua, mereka mendirikan salat ya, dan mereka menginfakkan atas apa yang kami rezekikan kepada mereka, kata Allah. Berarti ciri orang yang bertakwa tadi apa? Beriman kepada perkara yang gaib. Kemudian mereka mendirikan salat dan mereka apa? Berinfak. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan ciri mereka adalah beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Berarti beriman kepada apa? Al-Qur'an. Gitu kan? Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada kitab-kitab sebelummu. Berarti iman kepada kitab-kitab para nabi sebelumnya. Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman dengan hari akhir ya, dengan meyakininya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah yang Allah sebutkan tadi ciri-cirinya, mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Pertanyaan saya, dari 5 ayat ini berarti Allah menyebutkan rukun iman di sini. Rukun iman apa saja? Apa saja Bapak-bapak? Satu apa? Iman kepada apa di sini? Hah? Iman kepada apa? Langsung kepada kitab? Hah? Oke, iman kepada kitab. Di sini disebutkan iman kepada Allah enggak? Disebutkan atau tidak? Mana yang disebutkan iman kepada Allah? Iman kepada gaib. Iman kepada malaikat disebutkan di sini? Iman kepada yang gaib. Iman kepada Rasul disebutkan di sini? Sebutkan enggak? Ada enggak disebutkan iman kepada Rasul? Enggak ada ya? Oke, anggap kita tidak ada dulu. Iman kepada akhir ada? Ada. Wabil akhirati hum yuqinun. Kemudian iman kepada takdir Allah yang baik dan buruk ada? Ada atau tidak? Maka mari ikhwatal Islam wa ikhwatal iman kita lihat. Ternyata di 5 ayat ini sebetulnya ada semua. Dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana cara menjelaskannya? Mari kita perhatikan dan kita tadabburi 5 ayat ini, luar biasa. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang bertakwa itu mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Apa maksudnya? Ay alladzina yu'minuna bikulli ma ghaba anhum mimma akhbarathum bihim rusulullah. Yang dimaksud dengan iman kepada yang gaib, mereka beriman terhadap perkara-perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi maksud daripada iman kepada yang gaib, kita beriman kepada seluruh perkara yang gaib yang pernah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karenanya mari kita perhatikan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kata Ibnu Mas'ud, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, ma amana ahadun bi afdhala min imanin bil ghaib. Tidak ada seorang pun yang lebih afdal daripada dia beriman dengan perkara yang gaib. Kenapa? Kalau orang beriman dengan perkara yang gaib, berarti sejatinya dia beriman kepada rukun iman yang 6 sekaligus. Saya ulang. Kalau orang beriman dengan perkara yang gaib, berarti sejatinya dia beriman dengan seluruh iman yang 6. Bisa dipahami?
Saya ulang sekali lagi, orang kalau beriman dengan perkara yang gaib berarti sejatinya dia beriman dengan seluruh rukun iman yang 6. Kenapa? Nanti akan kita sebutkan. Makanya kenapa Allah menjelaskan di ayat ini alladzina yu'minuna bil ghaib? Ciri orang yang bertakwa itu mereka beriman dengan perkara yang gaib, karena iman itu sesuatu yang tidak bisa kita apa? Tidak bisa kita rasakan dengan panca indera kita, bahkan mungkin tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita cium dengan penciuman kita, tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tidak kita dengar dengan telinga kita. Betul? Oleh karenanya ikhwatal Islam, disinilah seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan seorang beriman atau tidak ketika Allah uji hati mereka. Maka makna iman itu apa? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawari. Iman itu kita ucapkan dengan lisan, kita yakinin apa dengan hati, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul? Maka ma'asyiral muslimin, kenapa dahulu orang-orang musyrikin tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan rukun iman yang 6? Karena mereka menimbangnya dengan logika. Makanya mereka nggak beriman dengan hari kebangkitan. Kenapa? Mereka mengatakan, kok nggak mungkin dong ada orang sudah wafat, sudah mati, jadi tulang belulang, kemudian dibangkitkan lagi sama Allah. Kalau timbangnya pakai logika, betul atau tidak? Iya kan? Tapi iman itu tidak bisa ditakar dengan logika kita. Iman itu urusan hati yang kadang tidak bisa kita timbang dengan logika kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ketika Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, berarti ini mencakup seluruh rukun iman. Kenapa? Ketika Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, bukankah beriman kepada Allah perkara yang gaib? Betul atau tidak? Kita bisa melihat Allah di dunia? Tidak bisa. Betul tidak? Kalau bukan iman yang bicara, mungkin orang mengatakan, gimana saya mau iman sama Allah? Saya juga nggak pernah lihat Allah. Bagaimana saya mau beriman kepada Allah? Dan kita meyakini Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, orang kita nggak pernah lihat Allah. Itu kan perkara gaib. Betul? Oke. Yang kedua, iman kepada apa? Malaikat. Bukankah malaikat juga perkara gaib? Betul atau tidak? Ada yang pernah lihat malaikat di sini? Kan nggak ada. Maka iman kepada malaikat, iman yang gaib. Kenapa kita beriman malaikat itu ada? Karena memang ada iman di dalam diri kita. Betul enggak? Kalau kita timbangnya pakai logika, inilah ma'asyiral muslimin yang menjadikan kalau orang mempertuhankan logika sudah rusak pasti akidahnya. Karena segala sesuatu harus rasional. Ya, maka saya pernah sampaikan kan di majelis ini berulang kali. Saya pernah ketemu seseorang ketika saya bicara tentang surga dan neraka, saya katakan innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqo. Semua kita nanti akan sebaya. Ya, bapak-bapak yang sekarang umurnya sudah 80, yang dengan saya mudah-mudahan kita semua masuk surga, nanti kita akan sebaya, Pak. Jadi jangan takut. Yang sekarang kulitnya sudah pada keriput, ya, rambut sudah beruban, insya Allah nanti kita di surga sebaya lagi. Kalau pakai logika kan nggak masuk akal, Pak. Loh Ustaz, saya sama buyut saya nanti seumuran. Iya. Kalau pakai logika nyambung nggak? Enggak, karena itu bicara apa? Iman. Ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, disitulah keimanan para sahabat dan orang-orang yang baru masuk Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak dengan Isra dan Mi'raj? Karena kalau ditimbang pakai logika nggak masuk akal. Nabi dalam semalam berangkat dari mana? Dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit yang ke-7, besoknya udah kembali lagi. Kalau bukan kita bicara dengan iman, nggak akan ada yang percaya. Betul atau tidak? Maka lihat di sini alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada apa tadi? Malaikat. Iman kepada kitab-kitab, jelas sudah disebutkan tadi di dalam ayat tadi, 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, ya kan? Jelas. Kemudian iman kepada Rasul. Disebutkan nggak di ayat ini? Disebutkan enggak? Tidak sebutkan kan? Tapi masuk kepada perkara yang gaib. Kenapa? Pertanyaan saya, pernah kita melihat Nabi Muhammad SAW? Pernah kita melihat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa? Pernah? Anda. Tapi kenapa kita beriman? Karena Allah yang menganugerahkan iman kepada kita. Betul? Kemudian iman kepada apa lagi? Hari akhir, jelas ada di ayat ini. Ya kan? Kemudian iman kepada takdir Allah yang buruk dan takdir Allah yang baik. Takdir itu perkara gaib atau tidak? Perkara gaib. Maka ma'asyiral muslimin, berarti di surah Al-Baqarah ini kalau ditanya satu, coba sebutkan dalil iman kepada rukun iman yang 6. Sebutkan ayat ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sudah cukup. Mencakup rukun iman yang 6. Nah, nanti akan kita jelaskan setelah ini. Ternyata di pertengahan surah Al-Baqarah juga Allah bicara tentang masalah iman.
Dan ternyata di akhirnya juga Allah bicara tentang perkara iman yang 6 ini, menunjukkan kepada kita bahwasannya kenapa kita diperintahkan sebelum tidur baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kata Nabi, man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada malam harinya, maka Allah akan mencukupkannya. Nanti kata para ulama di antara hikmahnya supaya kita selalu mentajdid, memperbarui iman kita. Kenapa? Karena surah Al-Baqarah berisi tentang masalah iman. Ya, apalagi kalau kita mungkin baca dari awal sampai akhir, ya Masya Allah. Tapi Nabi memberikan satu sunnah kepada kita, sebelum kita tidur minimal baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ya, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka Allah akan cukupkan dari sholat malam, dan Allah akan jaga dia dari mara bahaya. Di antara hikmah yang lain kata para ulama, supaya kita selalu mentajdid, memperbaharui iman kita, supaya iman kita ini enggak usang. Nah, nanti akan kita jelaskan insya Allah secara terperinci. Pertengahan daripada surah Al-Baqarah dan akhir daripada surah Al-Baqarah ternyata itu berbicara tentang masalah rukun iman yang 6. Nah, singkatnya sekarang, jadi kalau nanti ditanya, ya, sebutkan dalil tentang rukun iman. Kalau kita nggak hafal hadis arba'in yang kedua, yang panjang itu, ya, fa akhbirni anil iman, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, maka hafalkan ini. Ya, kalau ditanya sebutkan dalil rukun iman, apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan sampai 5 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Bisa dipahami Bapak-bapak sekalian? Ya, dan ini banyak orang tidak tahu. Sampai mungkin santri pun ketika ditanya, coba sebutkan ketika ujian dalil tentang rukun iman yang 6. Dia lupa hadis arba'in nomor 2, panjang gitu kan. Padahal ada di surah Al-Baqarah di ayat awal-awal. Ya, ini menunjukkan kepada kita, makanya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini iman kepada kitab. Ya, karena kita diperintahkan bukan hanya beriman kepada Al-Qur'an, kita juga diperintahkan iman kepada kitab-kitab yang terdahulu, tapi yang kita amalkan adalah hanyalah Al-Qur'an. Karena kitab-kitab terdahulu sudah mubaddal wa muharraf, sudah dirubah dan sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka tugas kita hanya beriman, ya, tugas kita beriman dengan Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain, tapi yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita jadikan pedoman hidup kita hanyalah Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan tadi, ya, dalil Al-Quran yang lain yang menunjukkan tentang rukun iman yang 6 ini. Ya, ada di awal, di tengah, dan di akhir, dan juga nanti di ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahwasannya perkara iman kepada Allah dan iman dengan rukun iman yang 6 ini perkara yang penting. Dan luar biasa kalau kita semakin pelajari, ternyata semakin apa? Menambah wawasan kita. Karena selama ini mungkin kita cuma taunya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, tapi dalil-dalilnya kita tidak tahu, ya, terperincinya seperti apa. Bahkan nanti akan kita jelaskan konsekuensi daripada iman kepada Allah seperti apa, iman kepada malaikat seperti apa, dan ini harus kita pelajari, harus kita imani dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita, mengokohkan iman kita, dan mewafatkan kita di atas iman kepada Allah, iman kepada rukun iman yang 6, sehingga mudah-mudahan ini menjadi modal besar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.